Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali kita akan membahas Alkitab. Hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Sebelum istri saya membacakannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas pimpinanmu dalam hidup kami Tuhan. Tiap-tiap hari, bahkan tiap-tiap saat, kami tahu Engkau memimpin hidup kami. Engkau menolong kami memahami firman-Mu dan menolong kami Tuhan di dalam hidup ini untuk menjalankan firman-Mu juga. Pimpinlah kami senantiasa, biarlah setiap pendengar Tuhan mendapat berkat melalui pembahasan firman Tuhan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, istri saya Lilin akan membacakannya. Silakan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon dan yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Ketika sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau menyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 2 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantara seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ." Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul.
Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk berkumpul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, "4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau. Dan ia berkata, 'Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang ditinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir dan di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu.' Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, 'Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Oh ya, oke, panjang sekali mendengar sekalian. Ya, ini satu pasal penuh, satu perikop. Ya, kita lihat di sini, ini Petrus. Ya, sekarang kita tahu setelah peristiwa pertobatan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus sudah katanya pergi ya, ke Tarsus ya. Dia pergi ke Tarsus, kemudian sekarang ini mulai dari pasal 9 ayat yang ke-12 ini kisah mengenai Petrus ya. Kisah mengenai Petrus di mana katanya itu diawali dengan di Kaisarea. Kaisarea itu adalah ibu kotanya provinsi Yudea ya. Jadi di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius ya, seorang perwira ya, pasukan yang
disebut pasukan Italia. Ini jelas orang Romawi ini. Si Cornelius ini orang Romawi ya. Orang yang bukan orang Italia tidak bisa sampai menjadi perwira atas begitu ya. Karena itu sistem penjajahan. Dia tidak akan membiarkan suku bangsa yang dijajah untuk menyandang pangkat setinggi itu. Ia saleh ya. Ia disertai seisi rumahnya takut akan Allah. Itu artinya mereka menganut agama Yahudi ya. Walaupun dia bukan orang Yahudi, tetapi dia bisa sampai kepada keyakinan bahwa agama Yahudi artinya pada waktu itu adalah ibadah simbolik yang Tuhan dirikan di Yerusalem, itu adalah yang benar ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Cornelius ini rupanya bukan cuma pintar berperang, rupanya dia juga ada hikmat gitu. Dia tahu apa yang benar, apa yang salah. Dan dia percaya kepada Allah Yehova dan melakukan ibadah simbolik yang diperintahkan yang di Yerusalem dan hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ditunjukkan itu. Nah, katanya dia juga ya, memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah, ya, berdoa. Nah, satu peristiwa di mana pada jam 3 petang katanya sedang dia berdoa, tampaklah seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius ya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan ya, atau Tuhan ya. Ya, jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Rupanya Allah tahu pasti bahwa hati Cornelius ini mencari kebenaran. Dan sekarang katanya suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus ya. Jadi Simon yang disebut Petrus ya. Simon ada banyak yang nama Simon ya. Bahkan orang yang Petrus tumpang di rumahnya juga namanya Simon ya. Dan yang menggotong kayu salib Tuhan Yesus dari Kirene juga Simon ya. Jadi banyak orang nama Simon. Jadi ini Simon yang disebut Petrus. Jadi jangan sampai salah ya. Simon. Dan ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon ya, tinggal di tepi laut ya. Nah, setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya lah 2 orang hambanya beserta seorang prajurit ya, seorang prajurit untuk menjaga mereka masih yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Pasti menjelaskan kepada mereka bahwa malaikat datang begini begitu ya. Keesokan harinya ya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari gitu, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa ya. Yang karena orang Yahudi berdoa 3 kali, yaitu jam 9, jam 12 dan jam 3 ya. Jadi ini yang kira-kira pukul 12. Memang pada zaman itu ya tidak ada jam, jadi kira-kira tengah hari berdoa, ya pagi berdoa, tengah hari berdoa, dan sore berdoa begitu. Nah, katanya ini ketika Petrus ini kira-kira pukul 12 tengah hari ya naik dan untuk berdoa ya, naiklah Petrus ke atas rumah ya untuk berdoa. Nah, ingat itu orang Yahudi. Biasanya kalau ada lantai atas ya, mereka memilih doa di lantai atas dan menghadap ke Yerusalem. Nah, mengapa menghadap ke Yerusalem? Karena ya Allah berjanji akan kirim juru selamat dan juru selamat itu akan datang dari Yerusalem ya. Jadi begini, ibadah simbolik yang didirikan di kota Yerusalem itu adalah ibadah simbolik yang mensimbolkan penyelamatan dari Allah. Jadi juru selamat akan datang dan keselamatan akan diberitakan start dari kota Yerusalem. Jadi kemanapun bangsa-bangsa di muka bumi ini berpencar, maka mereka harus selalu ingat bahwa pusat kebenaran ada di kota Yerusalem. Oleh sebab itu, kota itu dipilih oleh Allah sebagai pusat pemeliharaan ibadah simbolik perjanjian lama yang mensimbolkan semua kebenaran perjanjian baru, yaitu mensimbolkan tentang Tuhan Yesus. Jadi bangsa-bangsa manapun yang berpencar sampai kemanapun juga, nah seharusnya yaitu Siddhartha Gautama
pada waktu dia mau mencari-cari kebenaran, dia mestinya mencari ke Yerusalem, ya. Dan semuanya, ya, pencari kebenaran dimanapun di pelosok bumi ini harus mencarinya ke Yerusalem. Nah, itulah sebabnya Tuhan perintahkan siapapun yang pergi kemanapun juga, kalau berdoa maka harus menghadap ke Yerusalem, ya. Nah, ia merasa lapar katanya, ya, dan ingin makan, ya, karena sudah tengah hari, ya. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi, ya. Nah, ini pewahyuan ini, ya. Jadi ini seperti yang terjadi pada proses pewahyuan kitab Wahyu di Injil Yohanes, di kitab Wahyu itu oleh Rasul Yohanes. Jadi katanya berbentuk kain yang lebar, katanya tampaklah olehnya langit terbuka, turunlah suatu benda berbentuk kain lebar, jadi yang tergantung keempat sudutnya, jadi seperti apa ya, nampan begitu, ya toh, turun, ya, dan katanya itu ke tanah, ya. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, ya, termasuk babi di dalamnya mungkin. Nah, binatang menjalar, ya, dan burung, ya. Binatang menjalar, ya, mungkin ya ular atau apa begitu, ya. Nah, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, katanya, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Katanya. Wah, itu babi kok disuruh sembeli, bagaimana ini, ya? Nah, teman-teman kita dari gereja Advent ini perlu dengar dengan baik ini hari ini, ya. Dia berkata, tetapi Petrus yang menjawab, "Oh tidak Tuhan, ya, tidak, ya, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir," ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Petrus tidak mau, ya, dia belum pernah makan daging babi, ya, dia belum pernah makan yang mungkin daging ular, ya, biawak dan lain sebagainya, ya. Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau, ya, katakan haram, ya, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali, ya. Segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus mungkin sangat familiar dengan sesuatu yang bersifat 3 kali, ya. Karena dia ditanya Tuhan Yesus sampai 3 kali, apakah engkau, ya, mengasihinya. Jadi pendengar sekalian, ya, kita lihat di sini Petrus dipaksa oleh Allah untuk memahami bahwa ibadah simbolik perjanjian lama selesai tugasnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, banyak orang tidak memahami bahwa, ya, begini, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah berjanji untuk kirim juru selamat. Mengapa Allah berjanji untuk kirim juru selamat? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mungkin bisa masuk surga. Mengapa? Karena surga tempat yang maha kudus, jadi tidak mungkin dimasuki oleh orang berdosa. Nah, biar dosanya sekecil apapun juga, tidak mungkin dia masuk surga. Nah, dosa harus diselesaikan, manusia baru bisa masuk surga. Nah, bagaimanakah cara dosa diselesaikan? Berbagai agama di dunia ini mengajarkan dosa diselesaikan dengan, ya, usaha manusia, berbuat amal yang banyak, katanya, untuk timpalin dosanya, beribadah yang kusyuk dan yang rajin, ya. Nah, tetapi Alkitab mencatat bahwa tidak demikian. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan satu cara saja. Dosa itu dijatuhi hukuman baru selesai. Upah dosa ialah maut, ya. Jadi dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan, katanya. Jadi dosa hanya selesai kalau dosa dijatuhi hukuman. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Nah, kalau gitu manusia berdosa harus dihukum. Ya, sebenarnya demikian. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, maka Allah berjanji untuk kirim juru selamat. Allah berjanji untuk kirim juru selamat. Nah, cara juru selamat itu menyelamatkan manusia bagaimana? Yaitu dengan menanggung hukuman dosa atas manusia. Menanggung hukuman dosa atas manusia. Nah, sebelum sang juru selamat itu tiba, Allah perintahkan manusia melakukan ibadah simbolik, ya.
Sebelum Sang Juru Selamat itu tiba, Allah perintahkan manusia melakukan ibadah simbolik. Ibadah simbolik yang khusus menggambarkan proses penyelamatan yang Allah rencanakan dan menggambarkan Sang Juru Selamat itu sendiri. Jadi dari manusia jatuh ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, Allah perintahkan manusia melakukan ibadah simbolik yang sangat sederhana, yaitu susun batu berbentuk meja yang disebut mezbah, dan kemudian taruh seekor domba di atasnya dan disembelih. Ya. Artinya apa? Saya berdosa dan dosa saya harus dijatuhi hukuman. Kemudian domba itu disembelih. Itulah penghukuman. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan, ya. Jadi, nah kemudian ya dari hukum Taurat diturunkan sampai kapan? Sampai Yohanes Pembaptis tampil katanya. Yaitu sampai Yohanes Pembaptis tampil, maka ibadah simbolik disempurnakan lagi, ya, dilengkapi dengan lebih sempurna lagi. Dibangunlah kemah pertama, kemudian bait Allah, dan penyembelihan domba. Kemudian ditentukan lagi, yang miskin boleh pakai burung merpati atau terkukur, ya, yang kaya pakai lembu, ya. Jadi ibadah simbolik lebih disempurnakan lagi. Mensimbolkan apa? Mensimbolkan Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu, ya, dan proses penyelamatannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah di dalam paket ibadah simbolik ini, namanya saja ibadah simbolik, segala sesuatu disimbolkan. Jadi untuk mensimbolkan kudus, maka waktu itu adalah ibadah jasmania. Yang dijaga kudus itu adalah tubuh jasmani ini. Jadi mereka tidak boleh sembarangan makan, mereka tidak boleh makan binatang yang berkuku belah dan tidak memamah biak, ya. Jadi itu, ya, seperti babi, ya, tidak boleh dimakan. Itu adalah paket ibadah simbolik, ya. Mereka kusta dipakai untuk simbolkan itu kutuk, ya. Jadi banyak simbol, semuanya pakai simbol. Nah, kapankah ibadah simbolik ini selesai? Yaitu sejak Yohanes Pembaptis tampil. Nah, sampai sekarang ini sudah sekian lama, Petrus masih belum bisa faham, masih belum bisa terima. Nah, coba kalau pendengar buka Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16, di ayat yang ke-16 berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, ya. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang pasal 11, ya, ayat yang ke-13, ya. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-13, di situ berkata apa? Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi hingga tampilnya Yohanes menunjuk kepada Sang Mesias, Sang Hakikat itu, maka selesailah tugas ibadah simbolik itu. Jadi sekali lagi, ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus, Sang Hakikat itu, maka selesailah tugas ibadah simbolik itu. Nah, seharusnya sejak saat itu sudah boleh makan daging babi, sudah tidak perlu lagi ini ibadah simbolik itu sudah berhenti. Tetapi kelihatannya tidak semudah itu. Petrus sampai di Kisah Para Rasul pasal 10 ini saja masih belum berani makan babi. Karena apa? Karena mereka sudah ribuan tahun demikian, maka sulit untuk merubahnya. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata bahwa tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar itulah. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal, ya, sebenarnya demikian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh, ya, ibadah simbolik perjanjian lama selesai sejak Yohanes tampil menunjuk kepada Yesus Kristus, maka ibadah simbolik selesai. Tetapi tidak begitu gampang diterima, ya. Orang-orang Yahudi tidak begitu gampang diterima, dan termasuk, ya, paket ibadah simbolik itu apa? Nama Jehovah, ya. Itu nama itu simbol, ya. Jadi nama Jehovah, kemudian hari Sabat, semuanya itu adalah paket ibadah simbolik. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, ya, sengaja menyembuhkan orang pada hari Sabat, menentang itu karena sesungguhnya paket ibadah simbolik selesai. Dan juga di dalam kitab perjanjian baru tidak dipakai nama Jehovah, tapi memakai Theos dan Kurios, ya. Mengapa? Karena itu paket ibadah simbolik, ya. Paket ibadah simbolik selesai, ya, tugasnya. Dan sekarang kita masuk ke zaman ibadah hakikat. Sekarang kita menyembah dengan hati. Pada zaman perjanjian lama menyembah dengan badan, sekarang menyembah dengan hati. Pada waktu perjanjian lama yang dipentingkan itu adalah
adalah kesucian badan, sekarang yang dipentingkan adalah kesucian hati. Jadi beda sekali ya. Sekarang kita menyembah pada hakikat, bukan menyembah pada simbol. Jadi sekarang kita tidak terikat kepada simbol-simbol ya. Jadi Pak Suyadi yang mantan dari Muslim itu, dia tidak mengerti. Oleh sebab itu hari ini terjadi kemelut tentang nama ini Sang Pencipta langit dan bumi ini. Padahal dia tidak ada nama dan dia tidak membutuhkan nama. Ya, dia adalah Allah satu-satunya. Dia pencipta langit dan bumi. Mengapa kita perlu nama? Karena kita banyak. Kalau tidak ada nama, bagaimana caranya kita tahu siapa panggil siapa gitu? Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ya, kita lihat ya. Nah, Petrus yang masih ngotot dengan konsep Yudaismenya itu, ya tetap tidak mau makan daging babi, ya tetap tidak mau pergi ke rumah orang yang non Yahudi, kafir ya, dan ya betapa sulitnya untuk mendobrak tembok yang sekokoh dan setebal itu, yaitu sebuah perintah ibadah yang bukan lagi merupakan sekedar ibadah, tetapi itu telah menjadi sebuah tradisi dari sebuah bangsa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tradisi itu sedemikian kuatnya sehingga sulit lagi sekarang untuk dibongkar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bangsa Yahudi memang bangsa yang keras kepala, dan Allah memang perlu bangsa yang keras kepala, karena Allah perlu bangsa yang keras kepala untuk menjaga ibadah simbolik. Nah, kalau Anda mempunyai emas 10 kilo sekarang ini, dan Anda mau pergi tinggalkan itu sebentar gitu, terus Anda mau pembantu Anda yang menjaga emas 10 kilo itu yang gampang kompromi atau yang keras kepala? Kalau saya yang punya emas itu, saya suruh yang keras kepala yang jaga ya. Saya akan pesan ini, tidak ada orang boleh tahu ini barangnya apa, dan tidak ada orang boleh pegang ya. Kamu jaga baik-baik gitu. Nah, jadi kalau ada orang tanya ini apa, jangan kasih tahu. Bilang kamu tidak usah tahu ya. Nah, jadi yang keras kepala, tapi yang kompromi kan akan ya apa itu barang, lama-lama dibujuk nanti dibilang itu emas ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, orang Yahudi ya dibentuk 400 tahun jadi budak di Mesir ya, untuk menjadi seorang atau ciri khas bangsa yang sangat keras ya, mantan budak. Jadi betapa kerasnya. Nah, sehingga Allah suruh mereka untuk menjaga ibadah simbolik perjanjian lama. Tetapi saking lamanya ya, kurang lebih 1500-an tahun ya. Dari Musa sampai Yohanes Pembaptis muncul itu sekitar 1500 tahun. Jadi 1500 tahun mereka jaga. Itu ibarat tadi itu pembantu saya yang keras kepala jaga emas 10 kilo itu. Akhirnya ya, saya karena pesan siapapun yang datang tanya ini bilang tidak tahu, dan siapapun yang mau ambil ini tidak boleh. Akhirnya setelah lama sekali saya pergi dan saya kembali, saya sendiri mau ambil emas itu pun dia bilang nggak boleh katanya. Ya, jadi inilah kira-kira. Jadi Tuhan suruh bangsa Yahudi untuk menjaga ibadah simbolik itu. Tahu ibadah simbolik itu dijaga sampai kapan? Ya, sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan Yesus datang adalah wujud dari simbol itu, wujud dari domba itu. Jadi ibadah simbolik perjanjian lama itu menyembelih domba. Menyembelih domba itu untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan Sang Juru Selamat yang disalibkan. Oleh sebab itulah Yohanes ketika menunjuk kepada Tuhan Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi Yesus Kristus adalah hakikat dari simbol yang diberikan di perjanjian lama. Dan ketika hakikat ini tiba, maka simbol selesai. Oleh sebab itulah maka boleh makan apa saja. Dan sekarang orang Yahudi selesai tugasnya. Mereka bukan lagi bangsa yang menjaga ibadah simbolik itu lagi. Mereka selesai tugasnya. Mereka kembali jadi semua umat sama ya. Sampai kapan? Sampai hari pengangkatan nanti. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang bangsa Yahudi tidak istimewa sama sekali. Memang satu periode waktu mereka pernah sebagai penjaga ibadah simbolik ini, dan merekalah yang menghadirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat ini ke dalam dunia. Tapi akhirnya ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka selesailah tugas ibadah simbolik perjanjian lama. Dan lihat betapa sulitnya
masa peralihan itu. Betapa sulitnya untuk meyakinkan ya orang-orang Yahudi bahwa ya semua ibadah mereka yang di Yerusalem itu selesai gitu tugasnya. Oh, betapa sulitnya. Petrus saja, pemimpin para rasul ini, gembala pertama di Yerusalem ya, tidak bisa menerima itu. Dia tidak mau makan itu ya binatang yang disuruh Tuhan Yesus sembelih dan makan. Dia tidak mau. Sehingga perlu ada suara dari langit yang berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya benar ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, mengapa kamu manusia lalu pula menyatakan itu haram, ya toh? Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya ini banyak pihak yang perlu memperhatikan ini. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh manusia menyatakan itu haram ya. Dan sekarang karena kekudusan bukan lagi kekudusan jasmani badan, tetapi kekudusan hati, maka tidak ada lagi faktor makanan yang bisa menyebabkan kenajisan pada diri kita. Dan boleh makan apa saja? Ya boleh makan apa saja ya. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 Rasul Paulus bilang makanlah yang berguna. Makanlah yang berguna. Ya boleh makan batu, boleh, tapi bagaimana apakah itu berguna dan bagaimana dia keluar nanti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanlah yang berguna, makanlah yang bergizi, yang bervitamin ya. Boleh makan darah enggak? Darah enggak ada vitaminnya apa-apa kok di situ. Ya enggak ada vitaminnya apa-apa. Dan tidak ada, sekali lagi, tidak ada makanan berwujud apapun juga yang masuk ke dalam tubuh kita yang bisa membuat kita najis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu harus diketahui ya. Nah, kita lihat di sini akhirnya Petrus dihantam dengan suara dari langit itu yang tidak boleh engkau haramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Ya akhirnya dia harus menyerah katanya. Nah katanya ketika Petrus lagi sedang ini memikirkan ya, dia merenung-renung bertanya-tanya tentang penglihatan yang dilihatnya itu, maka muncullah ya katanya di pintu mereka memanggil ya, seorang bertanya apakah Simon yang disebut Petrus itu ada menumpang di rumah ini. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh katanya, ada 2 orang mencari engkau ya, bangunlah. Sebenarnya 3 orang kan, ya satunya prajurit itu tukang kawal aja gitu ya. Nah ada 2 orang mencari engkau katanya, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang ya, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa ya. Tuhanlah yang menyuruh mereka datang. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari ya. Apakah maksud kedatangan kamu? Ya, jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan ya. Nah, ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ ya. Malam dulu, mungkin sampainya ya sudah terlalu sore ya, malam hari ya tidak baik untuk mengadakan perjalanan. Kemudian keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka katanya. Dan katanya beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Nah tentu bagus juga Petrus membawa beberapa saudara dari Yope sebagai saksi ya. Sebagai saksi, sekarang dia mau pergi ke rumah orang Romawi ini. Dan katanya malaikat yang suruh bawa dia. Nah kalau dia tidak membawa orang untuk sebagai saksi peristiwa itu, nanti Petrus bisa habis mungkin dicerca sama saudara-saudara yang sangat getol dengan konsep Yudaisme ya di Yerusalem di sana ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ya bagus ya. Nah ada teman, ya ada saksi di situ dan ada beberapa orang di situ menyertai dia katanya. Di situ akhirnya sampailah mereka di Kaisaria katanya hari berikutnya. Wih, jalannya 1 hari lebih ya. Nah Cornelius ya sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Wah, seperti penyambutan apa ya? Padahal dia seorang perwira tinggi ya. Itu sekurang-kurangnya ini adalah
komandan Kodam ini ya, mungkin ya, ini daerah militer, ini wilayah Palestina dia. Jadi luar biasa ya. Nah, Cornelius katanya sedang menanti berkumpul di situ. Ketika Petrus masuk, ya datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Jadi bayangkan ya, gambarannya Cornelius ini, Petrus ini adalah manusia luar biasa. Sampai seorang malaikat muncul ya supaya pergi jemput orang yang namanya Petrus. Macam apa muka Petrus ini? Mungkin Cornelius bertanya-tanya ya. Luar biasa. Sampai malaikat pun ya jadi ini dia punya promotor gitu. Jadi betapa luar biasanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat bahwa ya, mengapa malaikat itu tidak langsung memberitakan Injil aja kepada Cornelius? Oh tidak ya. Malaikat tidak mengerti Injil. Malaikat perlu tahu Injil. Nah, coba baca di dalam surat Petrus itu ya. Surat Petrus ya, pasal yang Surat Petrus ya. Nah, pendengar di rumah kalau ada Alkitab di tangan ya, bacalah ya surat Petrus 1 Petrus pasal 1 ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 12 berbunyi demikian. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, maksudnya para nabi perjanjian lama, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, ya para nabi, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi berita Injil, hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat pun kepingin tahu hal-hal tentang Injil. Oleh sebab itu, maka malaikat itu tidak bisa memberitakan Injil kepada Cornelius. Malaikat hanya disuruh ya untuk ya datang kasih tahu Cornelius ya bahwa dia perlu memanggil seorang yang namanya Petrus. Nah, di tangan Petrus lah ada Injil. Di mulut Petrus lah Petrus sudah tinggal bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun dan menjadi saksi kematiannya dan menjadi saksi kebangkitannya. Petrus, di dalam diri Petrus ada Injil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya, sekarang Petrus sudah sampai di depannya Cornelius ini. Nah, sekarang Petrus siap untuk memberitakan Injil. Injil yang ingin diketahui oleh Cornelius, juga Injil yang ingin diketahui oleh para malaikat loh. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang Injil itu sudah ditulis di tangan kita. Jadi kalau ada malaikat datang lagi mau beritakan Injil, Anda perlu tengking dia ya. Jadi Anda perlu usir dia. Karena apa? Karena di dalam Galatia. Nah, baca di dalam Galatia. Anda tahu di dalam Galatia pasal 1 ayat 8 Rasul Paulus menulis demikian. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ada orang berkata katanya, wah dia lihat malaikat katanya, malaikat datang kepadanya. Itu terkutuklah dia. Karena apa? Injil yang benar sudah dituliskan di tangan kita, Injil yang tertulis. Nah, dia tidak perlu lagi ada malaikat datang kasih tahu kita Injil, tidak perlu lagi. Nah, kemudian ada yang berkata begini, dia malaikat datang kasih tahu yang persis dengan yang ada di dalam Alkitab. Nah, kalau persis dengan yang di dalam Alkitab, dia nggak usah datang lagi. Ya kita tinggal baca saja di dalam Alkitab. Terus katanya, enggak, sedikit berbeda. Nah, justru itu terkutuklah dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita di tangan kita sekarang ada Injil yang tertulis. Ya, para rasul yang menjadi saksi mata atas Injil itu, mereka sudah menuliskannya bagi kita, dan Tuhan sudah memakai Rasul Paulus untuk menjelaskannya, memakai surat-surat yang dia tulis kepada jemaat itu, sehingga hari ini di tangan kita ada Injil. Jadi tidak dibutuhkan lagi malaikat datang memberitakan Injil dan lain sebagainya. Anda perlu hati-hati ya. Jadi sekarang kita berpatokan pada Alkitab yang ada di tangan kita. Waktu itu Cornelius tidak ada. Ya, Cornelius hanya mungkin ada kitab perjanjian lama, salinan, itu pun tidak semua kitab lengkap pasti, you know. Jadi begini ya. Akhirnya diperlukan Petrus datang untuk memberitakan Injil kepadanya. Nah, ketika Cornelius sungkur menyembah Petrus bangunkan dia. Ya, Petrus bilang, "Saya cuman manusia biasa saja." Dan katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia
biasa saja katanya. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul ya. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Ini adat istiadat Yahudi yang betul-betul ya membuat mereka menjadi bangsa yang dibenci oleh semua bangsa di muka bumi ini ya. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir ya. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil," katanya, "lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Ya, jadi Petrus tanya, "Apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang ini, yaitu jam 3 petang katanya. Nah, datang malaikat ya. Singkat kata, kita sudah tahu ceritanya, bagaimana malaikat datang supaya suruh Kornelius panggil seorang yang Simon yang disebut juga Petrus itu ya. Katanya dia sedang menumpang di rumah seorang Simon penyamak kulit. Dan katanya, "Nah, maka itulah kamu dipanggil ke sini." Ya, singkat kata demikian. Nah, lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti." Ya. Nah, sekarang dia sudah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, bahwa Injil harus diberitakan kepada semua bangsa di muka bumi ini. Lalu mengapa dulu waktu bersama dengan Tuhan Yesus mereka selalu disuruh jangan katakan. Pernahkah pendengar sekalian baca di dalam Injil, kita sudah bahas mengapa Tuhan Yesus bilang menyembuhkan orang, dia bilang jangan katakan kepada siapapun. Mengapa? Karena segala sesuatu ada waktunya. Ketika Tuhan Yesus masih mau memakai banyak waktu untuk mengajar kepada murid-muridnya, dan kalau terlalu cepat itu ya, dia diekspos sedemikian rupa, maka kedengkian dan keirian para ahli Taurat, imam-imam dan lain sebagainya mungkin tidak tertahankan, dan mereka akan cepat untuk menghabisi dia sebelum dia ini mematangkan pemahaman pengertian para murid-muridnya. Oleh sebab itu segala sesuatu ada waktunya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya, Petrus sekarang mengerti bahwa Allah ya memperhatikan semua manusia ya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Oh, sungguh ini adalah suatu penghiburan bagi Kornelius ya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang diberitakan damai sejahtera ya oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang ya. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea. Ya karena kamu kan komandan kodamnya di sini ya toh. Kamu tahu mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Kamu jelas semuanya, yaitu tentang Yesus yang dari Nazaret itu. Nah, bagaimana Allah mengurapi dia dan Roh Kudus dan kuat kuasa ya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang, mengusir iblis dan lain sebagainya. Allah menyertai dia karena bukan Allah menyertai dia, dia sendiri Allah, pribadi yang kedua ya. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun Yerusalem. Lihat, kami adalah apa katanya? Kami adalah saksi ya. Jadi kami adalah saksi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi Petrus, rasul-rasul itu adalah saksi. Tuhan Yesus memanggil 12 orang yang selalu bersama-sama dengan dia untuk menyaksikan semua yang dia perbuat, untuk menyaksikan bagaimana dia mati, dan kemudian untuk menyaksikan bagaimana dia bangkit, bahkan untuk menyaksikan bagaimana dia naik ke sorga lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rasul-rasul itu adalah saksi, saksi mata, saksi tentang Sang Juru Selamat itu semuanya. Nah, mereka keluar pergi bersaksi, disuruh pergi keluar bersaksi karena mereka melihat, mereka memegangnya, dan mereka semuanya, mereka adalah saksi itu. Dan hari ini kita disuruh menjadi saksi apa? Kita menyaksikan apa yang disaksikan oleh para rasul. Ini ada banyak kesalahpahaman di antara banyak orang Kristen. Nah, orang Kristen hari ini banyak yang bersaksi, saksinya ngaco ya. Tuhan bukan mau hari ini kita bersaksi ya, oh saya buka toko, tokonya laris sekali karena Tuhan menyertai saya. Enggak ya. Nah, sebelahnya orang agama lain tokonya juga laku, lalu siapa menyertai dia ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, bukan kesaksian yang macam begini. Ini kesaksian subjektif kita punya ini. Semua
Kesaksian kita zaman sekarang ini adalah kesaksian subjektif. Yang Tuhan mau kita jadi saksi itu adalah begini. Ini adalah kesaksian para rasul. Para rasul yang melihat Tuhan Yesus, mereka yang hidup sama-sama dengan Dia, menyaksikan kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Dan kemudian para rasul disuruh pergi keluar untuk menjadi saksi atas semua yang terjadi itu. Dan kemudian kesaksian mereka dituliskan ke dalam firman, ke dalam kertas. Jadi ini adalah firman atau kesaksian yang bersifat tertulis. Hari ini tugas kita bukan bikin kesaksian baru gitu. Hari ini tugas kita itu adalah menyaksikan apa yang sudah disaksikan oleh para rasul itu. Jadi hari ini kita menjadi saksi sambungan untuk menyaksikan apa yang sudah disaksikan oleh para rasul. Kita tidak boleh memberikan kesaksian yang baru yang kita itu, karena pengalaman kita semuanya itu subjektif ya. Pengalaman kita itu subjektif semuanya ini. Ya, contohnya tsunami terjadi ya toh. Nah, yang Kristen, oh Yesus Kristus sudah menolong ini. Nah, yang Muslim bilang itu mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Katolik sudah ditolong oleh Maria katanya ya. Nah, yang Buddha katanya sudah ditolong oleh itu Buddha Gautama itu katanya. Lalu yang mana yang benar kalau sudah begitu? Oh, enggak ya. Bukan kesaksian begini ya. Kesaksian kita sekali lagi itu subjektif ya. Yang Tuhan mau kita jadi saksi itu adalah menyaksikan apa yang sudah ditulis oleh para rasul itu. Nah, kesaksian para rasul itu adalah kesaksian saksi mata, dan mereka menyaksikan dan kesaksian mereka dituliskan, dan hari ini kita menyaksikan apa yang disaksikan oleh para rasul, yaitu di dalam firman tertulis ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus ya. Jadi kita tidak boleh menyombong-nyombongkan diri dengan kesaksian kita seolah-olah di antara orang Kristen saya lah yang paling disayang oleh Tuhan. Oh, saya boleh berkata bahwa saya paling disayang Tuhan, itu perasaan subjektif saya sendiri gitu. Ya, perasaan subjektif saya sendiri. Oh, di antara semua manusia di Jakarta, tahu nggak Tuhan paling sayang sama siapa? Kalau menurut saya, Tuhan paling sayang sama saya. Dr. Suhento Liao, Tuhan paling sayang. Mengapa? Karena berani khotbah dengan tidak pandang siapapun juga. Ya, berani sampaikan firman-Nya. Mengapa saya tahu Tuhan mengasihi saya? Saya mengasihi Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ini perasaan subjektif ya, perasaan subjektif. Jadi bukan yang demikian. Ini tidak perlu disaksikan punya gitu. Jadi pendengar sekalian, katanya, akhirnya Petrus berkata, kami adalah saksinya, saksi mata ya. Dan akhirnya sambil Petrus menyampaikan firman Tuhan, katanya, sambil Petrus menyampaikan firman Tuhan, tentu Cornelius mereka sudah mangguk-mangguk kepala. Bayangkan sampai seorang malaikat suruh panggil punya orang. Masa kan you nggak dengar baik-baik apa yang disampaikan? Masa kamu tidak percaya apa yang disampaikan? Oleh sebab itu ya, mereka sudah menyambut dengan hatinya. Ya, ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, karena turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat pun menyertai Petrus itu tercengang-cengang ya, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, di dalam kesaksian Petrus ya, dalam kesaksian Petrus katanya itu terjadi persis seperti yang di hari Pantekosta itu ya. Nah, di pasal 11 itu besok kita akan bicara itu ya. Karena apa? Itu terjadi seperti itu katanya. Persis seperti yang pada hari Pentakosta. Jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sudah terjadi pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus di kota Yerusalem. Kisah Rasul pasal 2. Kemudian terjadi baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus di Samaria. Pasal 8. Sekarang terjadi pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus di ibu kota Yudea. Dan jadi ini tahapan pemberitaan Injil. Jadilah saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, kemudian sampai ujung bumi. Dan yang terakhir di luar Yahudi itu di Kisah Rasul pasal 19. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ada hari ini ada pendeta yang sok kuasa, lalu dia mau baptis orang dengan Roh Kudus, mau numpangkan tangan atas orang dan lain sebagainya, ingat itu ajaran sesat itu ya. Itu ajaran sesat. Itu tidak benar ya. Tidak ada satu orang pendeta atau siapapun juga yang hari ini yang berhak, yang memiliki wewenang untuk membaptis orang dengan Roh Kudus. Tidak ada ya.
terjadi pembaptisan Roh Kudus sudah di Yerusalem 1 kali, di Samaria 1 kali, di ibu kota Yudea 1 kali, dan di luar Yahudi 1 kali. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika terjadi di Yerusalem hanya 1 kali, besok lusa, ya seminggu kemudian, sebulan kemudian, ada orang Yerusalem yang bertobat percaya Tuhan Yesus, sudah langsung terima Roh Kudus. Di Samaria terjadi 1 kali, dan besok lusanya, minggu depannya, bulan depannya, tahun depannya, ada orang Samaria yang mendengar Injil, kemudian bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan langsung terima Roh Kudus. Demikian juga hari ini kita. Ketika hari ini kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13 ya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 ya. Di sini berkata apa? Ya, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kapan? Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya ketika mereka menyambut apa yang disampaikan oleh Petrus itu dengan hati mereka, dan Allah langsung, ya Tuhan Yesus membaptis mereka dengan Roh Kudus. Sebabnya mereka mendengar, katanya orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah, ya bukan bahasa roh, bahasa lidah. Tidak ada kata roh di belakang itu. Dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ya. Nah, tentu ya, maka itulah Petrus kemudian lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus. Oh, tidak di Sungai Yordan juga, lihat tuh, dibaptis di dalam nama Yesus Kristus ya. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Tentu mereka ingin dengar banyak lagi cerita dari Petrus, karena Petrus mempunyai banyak cerita. Bayangkan 3,5 tahun dia bersama dengan Tuhan Yesus, dia punya banyak cerita. Pasti mereka semuanya duduk di depannya dan mendengar Petrus menyampaikan segala sesuatu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, mengapa di sini katanya, dengar di sini kan, dibaptis dalam nama Yesus saja, kok tidak ada nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu ya? Tidak ada begitu. Ya, ini di dalam istilah teologi disebut sinakdoke, artinya menyebut satu itu sudah mewakili ya. Artinya ini untuk menyingkat sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, sama dengan hari ini kita berkata, hendaklah kamu percaya Yesus supaya kamu diselamatkan. Bolehkah kita berkata, oh enggak usah tobat, cuman percaya Yesus saja? Enggak, itu sudah termasuk di dalamnya, you know? Dan bolehkah kita berkata, bertobatlah supaya kamu diselamatkan ya? Lalu kita, oh enggak usah percaya Yesus, cuman bertobat saja? Enggak begitu. Itu penafsiran yang salah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, Petrus membaptis mereka dengan air, dan mereka sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Petrus membaptis mereka ke dalam air sebenarnya, dan mereka sudah dibaptiskan ke dalam Roh Kudus oleh Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, penguraian kita hari ini sampai di sini ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, pimpinanmu dalam kami mempelajari firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya firman-Mu sungguh tersimpan dengan baik dalam hati kami. Kami mengingatnya dan kemudian dia berbuah lebat dalam kehidupan kami. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.